Ini jadi rekomendasi buat manajemen ini loh, rankingnya yang objektif gitu. Nah, ini disebut dengan metode SAW, ya. Bisa pakai itu, gitu. Ya. Atau pakai metode yang lain, pakai AHP. Gitu. Misalnya, saya ingin memilih produk kendaraan yang terbaik tuh yang mana sih? Gitu. Misalnya merek Toyota, merek Suzuki, merek Honda, merek Daihatsu, ya 40 lah gitu ya. Mana nih yang terbaik gitu ya? Maka dilakukanlah riset dari aspek kenyamanan gitu ya, aspek keiritan gitu ya. Dua aspek apa ya istilahnya estetika, saya juga nggak tahu nih, kira-kira begitu ya. Nah, 3 parameter ini dijadikan parameter lah untuk menilai. Nah, mulailah dibobot-bobot tuh. Nanti ketemu hasil risetnya itu akan ketemu, oh yang terbaik misalnya Honda gitu. Karena ada angka-angka yang terjadi di situ. Ini pakai rumus. AHP itu analytical hierarchical processing gitu. Itu ada rumusnya ya, sama dengan SAW tadi. Nah, rumus-rumus itu diketik di program ya, di dalam program. Ketik program ada rumusnya, tentunya ada inputnya ya, data apa yang dimasukkan, parameter ini gitu. 1, 2, 3 dibobot parameter 3 itu. Ini. Terus yang dinilai siapa? Honda gitu ya. Toyota dan seterusnya. Nah, apalagi bobot masukan ya. Nah, ceklek hitung, klik tombol comment buttonnya ya, hitung. Nah, ternyata ntar ada rekomendasinya tuh yang muncul, oh Honda ya, karena bobotnya sekian dia lebih tinggi dari yang lain. Nah, itu salah satu contoh lagi ya untuk membangun bahan KKP. Kira-kira gitu, Dewi. Mudah-mudahan kebayang. Ya. Kalau nggak kebayang lagi, ya Given coba tanya-tanya temennya, tempatnya topik apa. Nanti kalau udah kebayang tempatnya, nanti diskusi dengan saya gitu. Tanya-tanya aja gitu. Oh, kalau ini bisa nggak? Kalau itu bisa nggak gitu? Di sana ada tempat ini bisa nggak? Ah, gitu ya. Oke. Yang belum ngobrol sama saya siapa ya? Minggu lalu udah saya Surya Alan udah belum ya? Nama udah saya ingat pertama kali. Laili ya. Azharudin. Halo? Halo? Iya, Pak. Nah, Laili udah ngobrol belum sama saya tentang rencana topik ke depan? Minggu lalu. Ini 2 minggu lalu. Belum? Apa belum ada topik? Masih bingung? Masih bingung, Pak. Masih bingung. Belum ada topik. Tapi ini nggak apa kebayang bingungnya gitu. Berarti kalau udah bingung tuh udah bagus itu artinya. Menerima tantangan ke depan apa ini ya gitu. Tahu di posisinya. Kalau bingung tuh berarti paham di posisinya. Oke, ya udah nggak apa-apa lah. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu, misalnya tiba-tiba di kantor kan ya? Punya kantor kan ya, Laili? Iya, Pak, ada, Pak. Misalnya tiba-tiba di kerjaan kantor kebayang lah. Wah, kerjaan saya tuh bidangnya tuh ini nih, kaitan sama IT, misalnya nggak kebayang nih. Nanya Pak Yudi ngobrol-ngobrol. Saya tuh di kantor ada bidang pekerjaan ini Pak. Emang kebayang sih belum ada bidang IT-nya. Kira-kira bisa nggak misalnya gitu, ya ngobrol aja ya. Sama WA saya terbuka kok, saya pasti ngobrol sama anak-anak gitu, mahasiswa.
Jangan sungkan-sungkan. Oke ya, Lali ya. Kalau belum ada topik nggak apa-apa. Pak. Lu masih bingung-bingung gitu ya. Iya, sebenarnya saya ingin bercerita tentang metode pengembangan sistem ya. Metode pengembangan sistem. Bentar, saya ini dulu, siapkan dulu ini. Iya, bentar, saya cari dulu. Kelihatan ya? Kelihatan nggak ya? Halo, cek sound. Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Takutnya suara saya yang kecil. Enggak, ini saya mau cerita bagaimana metode pengembangan sistemnya. Maksudnya gini, nanti kan mahasiswa setelah tahap pertama itu kan survei-survei lah gitu ya, satu tempat riset, harus survei, dapat data, ya kemudian ditulis lah. Survei di sana itu apa saja? Biasanya tentang instansinya tersebut ya, sejarahnya gimana instansi tersebut, terus organisasinya, strukturnya bagaimana, bosnya siapa gitu ya, dan seterusnya. Dapatlah struktur organisasi, job description-nya dapat, tugasnya bos ngapain aja, bendahara ngapain aja, sekretaris ngapain aja, visi marketing gitu, ada macam-macam ya, tergantung dari instansinya. Kemudian mekanisme bisnis prosesnya harus paham itu. Ya, mekanisme bisnis prosesnya harus paham. Ya, misalnya tadi tentang topiknya penerimaan pegawai ya. Maka bagaimana dimulai dari pengumuman, pemanggilan, terus melaksanakan tes sampai dia diterima sebagai karyawan. Ya, mekanismenya itu bagaimana gitu ya. Pengumuman pertama, pimpinan memberikan arahan gitu ya, nanti bagian marketing mempublikasikan dan seterusnya. Nah, semua mekanisme itu dinotasikan ya, dibikin gambar alur gitu ya, alur. Nah, alurnya itu nanti yang umum di Urindo itu pakai DFD dan FOD ya, flow of document ya. Ada dua, walaupun metode lainnya banyak ya, tapi minimal itu dua itu udah nggak apa-apa sih ya. DFD atau FOD ya. Nanti mungkin kalau minggu depan masih ada waktu khusus, saya jelaskan cara buat FOD atau DFD gitu. Nah, berikutnya setelah kita dapat data seoptimal mungkin di satu instansi tersebut, maka kita harus ya, atau diharapkan memberikan solusi ya, atau mencari problemnya dulu. Memang sulit, nyari masalah itu paling susah gitu ya. Paling metode yang paling gampang cari masalah adalah ukur aja waktu prosesnya ya. Ukur waktu prosesnya, terus sama
efektivitas waktu dan efisiensi anggaran gitu ya. Ya, efektivitas waktu dan efisiensi anggaran. Misalnya tadi kembali lagi ya, proses penerimaan pegawai. Wah, ini kok dari pengumuman sampai diterima kok bisa berjalan 4 bulan gitu loh. 4 bulan tuh di dalamnya ngapain aja tuh, ternyata ada yang nunggu keputusan bos gitu ya, ada yang nunggu eh, tahap tes. Nah, kita kupas lagi, nunggu keputusan bos tuh kenapa bisa lama. Oh, si bos ternyata nunggu hasil tes, juga main tunggu-tungguan kan. Nah, masalah waktu yang lama ini bisa dipercepat kan gitu dengan IT gitu ya. Bikin aplikasi sifatnya website atau pakai Android sehingga si bos-bosnya bisa cepat melihat di gadgetnya. Nah, contoh cara cari masalah tuh begitu gitu ya. Dari masalah proses waktunya sama anggaran biayanya gitu. Ya. Oh, ternyata kalau pakai eh, kalau pakai biaya dihitung-hitung lebih mahal gitu prosesnya. Maka setelah dipikir-pikir kalau pakai IT, dengan membangun IT, membangun aplikasi sekali dan dipublish gitu ya, langganan tiap tahun, kayaknya murah deh daripada harus pakai proses yang lama. Kebayang ya permasalahannya. Ya. Bayang permasalahannya. Nah, sudah ketemu masalahnya, berikutnya adalah bikin aplikasinya gitu ya, bikin aplikasinya. Nah, itu ada caranya, tahap-tahapnya bikin aplikasinya. Nah, ada beberapa cara membangun aplikasi. Yang pertama ada metode SDLC ini, SLDC. Wah, ini dibalik-balik ya. Ini nanti ini gampang lah, tinggal dipahami saja ya. Nah, SDLC ini apa? Ini sebenarnya muter ya, siklus dia, muter ya. Jadi dia ada tahap-tahapnya, ada tahap melakukan survei, studi kelayakan gitu ya, mempelajari sistem yang ada di sana yang sedang berjalan gitu. Nah, kemudian kita pahami sih ada nggak bagian-bagian yang nggak kebagian untuk menyajikan informasi atau memperoleh informasi nggak kebagian. Kemudian kita tadi bagaimana membuat solusinya gitu. Nah, berikutnya kita perangkat keras sama perangkat lunak yang pas, cocok di sana. Sebenarnya apakah mau jaringan gitu. Nah, ini nomor 5 ini belakangan sih ya. 5 ini belakangan. Yang penting itu 1, 2, 3, 4 ini dulu nih gitu. Dan ini nggak cepat ya, Pak, lama ini, berbulan-bulan prosesnya membangun ini. Riset itu berbulan-bulan. Bahkan ada yang tahunan sih. Nah, kemudian merancang sistem informasi baru, mengimplementasikan sistem informasi baru ya. Nah, ini udah berikutnya lah, next ya. Nah, sudah dibangun baru pemeliharaannya. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Ya. Kelebihannya mudah diaplikasikan. Kemudian memberikan template tentang metode analisis, desain, pengkodean, penguji dan pemeliharaan. Tapi juga ada kekurangannya ya. Jarang sekali proyek real mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan model ini karena model ini bisa melakukan iterasi tidak langsung. Maksudnya bisa loncat ini ya, bisa loncat. Urutan-urutannya bisa diloncatin. Sistem yang kalau mau detail prosedur itu tidak boleh diloncatin. Ya, dan seterusnya. Ini masalah kekurangan bisa teori-teori ini bisa dibaca ya. Nah, yang simpel tuh ngeliat gambarnya aja. Ini kok hang. Nah, ini dia ya. Kira-kira siklusnya begini ya. Nah, poin-poin ini tergantung dari metode juga ya, poin-poinnya. Misalnya paling gampang ya ada planning, analisis ya, apa-apa ya. Itu siklus dia, planning. Ya, kita rencanakan, kita analisis kebutuhannya. Udah ketebak loh, dia masalahnya ini, kebutuhannya ini ya, kemudian kita rancang. Kita rancang tuh, alat-alatnya kita beli, kita siapkan, vendor kita panggil, dan seterusnya kita implementasikan ya.
kita terapkan, ya implementasikan. Nah sambil dites sama sistem yang lama digabungkan. Sudah oke. Nah sistem berjalan, ada yang kurang kita perbaiki. Udah, ini satu kali putaran ibaratnya versi 1 lah gitu ya. Dalam waktu yang lama, sudah berjalan lama, sistem udah ketinggalan, udah harus komunikasi datanya harus menyesuaikan dengan kecanggihan teknologi, maka ya ini kayaknya udah ketinggalan zaman sistem kita nih gitu ya. Sistem kita udah berjalan 5 tahun nih, kita masih pakai aplikasi desktop. Kita harus bisa berkomunikasi dengan jaringan. Ya. Mulai direncanakan lagi gitu ya. Iterasi kedua, analisis lagi, terus muter lagi. Sampai pada akhirnya muncullah versi kedua kan gitu, aplikasi Simak BMN V2 gitu misalnya. Wah ternyata aplikasinya udah ketinggalan zaman lagi ya, kira-kira gitu terus saya muterin ya. Ini maksudnya begitu di SDLC ini. Nah yang kedua ada metode air terjun waterfall ya. Ini mengalir nih tahapnya ya, tahap waterfall itu menganalisis kebutuhan perangkat lunak. Yang kedua desainnya, ketiga membuat kode program, keempat pengujian, kelima pendukung untuk pemeliharaan. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi, tapi kalau kita pahami dia seolah-olah mengalir gitu ya, mengalir dia dari analisis, desain, implementasi, testing, deploy, maintenance. Tapi dia nggak siklus seperti tadi SDLC balik ke atas gitu ya. Ini cuma sesaat aja sekali main. Jatuh dia, waterfall kan air terjunnya dari sini ke bawah, tak kelar sini. Nah ya tentunya ada, kalau sistem ini kalau ada masalah di analisisnya gimana baliknya gitu ya. Kalau pakai SDLC dia muter dulu ke sini baru balik ke atas, perbaiki atas. Tapi kalau ada masalah udah ngalir ke bawah, ada masalah di atas, nah ini yang susah ya. Inilah ya, makanya ada istilah keunggulan dan kekurangannya. Tapi ini untuk hal yang simpel cocok gitu ya. Simpel sekali tempo, ngalir selesai, udah ini cocok. Ya. Kemudian ada metode prototyping. Ya. Prototyping ini contohnya untuk ini ya, dia aplikasinya tidak perlu jadi secara total, tapi jadinya tuh berupa prototype, contoh atau modul ya. Modul ya. Contohnya ini tadi yang saya ceritakan, misalnya si Uranus itu mau bikin IoT untuk smart building ya, di mesh-nya itu, tempat tinggalnya itu. Di mesh-nya itu misalnya terbayanglah ada 2 lantai. Ya, di tengahnya ada lorong kanan dan kiri ya. Ya, masing-masing lantai 1, lantai 2 itu ada lorong kanan dan kiri. Satu ketika Uranus pulang kampung, matiin lampu nggak ada gitu ya, listriknya akhirnya melonjak gitu. Nah si Uranus ingin mengembangkan suatu IoT yang bisa mematikan dan menghidupkan lampu dari jarak jauh ya, karena dia memahami konsep IoT di mana internet mesh-nya itu tersedia ya karena ada WiFi, maka si Uranus ini mengembangkan satu smart building untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Ya. Nah, memang pengembangan ini butuh biaya ya, butuh alat-alat untuk disediakan karena kebayang implementasinya akan repot, beli kabel panjang. Ya. Kemudian mengatur ulang instalasi listriknya, wah ini kan repot. Akhirnya si Uranus ini bikinlah prototype gitu ya, bikin papan semeja aja gitu, diasumsikan ada lantai 1, lantai 2, wing kanan, wing kiri gitu ya, lorong kanan, lorong kiri, dikasih contoh lampu satu-satu aja, jadi ada 4 lah lampunya. Di papan boardnya itu udah diatur, dipasang-pasang, untuk kabel-kabelnya pendek-pendek aja kabelnya, jadi bukan yang panjang-panjang kayak gedung asli. Repot gitu. Nah, akhirnya bikinlah cuma sepapan pendek kecil lah, selebar jangkauan tangan kita gitu ya. Kemudian mulailah beli alat
misalnya pakai Wemos D1 Mini ya untuk mengkomunikasikan dengan jaringan internet. Kemudian ada saklarnya, ada kabel-kabelnya, gitu. Dan seterusnya. Kemudian diinstalasi, dibuat coding programnya, ditanam di gadgetnya, di HP, gitu ya. Sudah, nah dicobakanlah gitu dari jarak jauh, coba matiin yang hidupkan yang wing kanan, ya wing kiri, ya, dan seterusnya. Jadi spot sekotak badan kita saja ya, sejauh tangan kita melebarkan tangan. Ya, itu kira-kira begitu prototype gitu ya. Prototype. Kira-kira kebayang ya untuk prototype. Nah, ini alurnya, kemudian mengevaluasi prototipenya. Nah, kita bangun kode programnya, kita uji gitu ya, kita evaluasi, kemudian kita gunakan. Wah, ini walaupun tidak jadi yang secara terimplementasi di gedungnya itu, tapi cukup sebatas tadi di papan atau PCB yang sudah kita hancang lah ya. Cuma sekotak selebar tangan kita membentangkan tangan cukup gitu. Ini contohnya prototype. Kemudian ada RAD ya, ada Rapid Application Development. Dibaca, ya inilah kira-kira gitu ya. Jadi RAD ini ketika kita bikin aplikasi, ya mengalir dia. Ya, bagaimana kita menentukan model bisnisnya, datanya, prosesnya, aplikasi, kemudian kita uji. Nah, apabila ada hal-hal yang pertama ada waktu pertama ada yang kurang ya, sementara waktu perjalanan pembangunan sistem masih cukup, dia ulang lagi, dilihat ya gimana nih, kita evaluasi, diulang lagi sampai tahap terakhir, dievaluasi masih cukup waktunya, coba kita tes lagi gitu ya. Kira-kira gitu ya gambarannya. Apa masalah ini tinggal baca aja ya, baca saja tuh, saya percaya mahasiswa udah pada pintar-pintar. Kemudian ada metode spiral. Metode spiral ini model proses perangkat lunak yang merangkai sifat iteratif dari prototype ya, dengan cara kontrol dan aspek sistematis model sequential linear. Model iteratif ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan pengembang mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap secara bertahap. Bla bla bla, silakan dibaca nanti ya. Slide-nya saya kasih kok. Kalau kita lihat simple gambarnya adalah nah gitu ya. Jadi ada kuadrannya nih, kuadrannya. Ada determine objektif ya, tujuannya kita siapkan, kemudian antisipasi resikonya, kemudian kita kembangkan dan tes. Kita tahap 4 itu merencanakan next yang berikutnya. Nah, ini dari tahap konsep of requirement, kemudian konsep operation, kemudian requirement plan, terus kita bikin prototipe pertama. Nah, ini prototipe pertama nih. Kemudian kita ulang lagi nih, requirement, verification, validation, development plan, muter dia. Nah, prototipe kedua. Kemudian kita buat draft, verification, validation, terus plan, muter lagi. Nah, operasional prototipe. Kemudian detail design, code, pemrograman ya, coding ya, integration, test, implementasi. Nah, ini dirilis lah si aplikasi itu. Nah, ini spiral, ini muter-muter, ini spiral ya. Spiral. Nah, metodologinya banyak metodenya itu ya. Jadi mahasiswa jangan heran nanti kalau ada menemukan istilah-istilah, ada bangun aplikasi dengan metode object oriented technology, apa itu. Nah, tetap ada teorinya. Ya memang kembali lagi pada saat kuliah ini tidak semuanya bisa dipelajari ya. Kembali lagi ke kreativitas mahasiswa yang dibutuhkan untuk terus membaca dan membaca.
Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena begini, mahasiswa tuh sering pemahaman mengembangkan sistem itu belum sadar gitu ya, belum dipahami lah gitu ya, belum dipahami. Jadi metode mengembangkan sistem itu memang agile akhirnya bikin aplikasi. Setelah bikin aplikasi, ternyata loh tabelnya kok cuma beberapa aja. Saya butuh tabel ini, ternyata balik lagi gitu ya. Kembangkan lagi, dibongkar lagi programnya. Waduh, bongkar program itu kan nggak gampang ya. Harus jeli bener-bener gitu. Saya menemukan mahasiswa yang bimbingan skripsi yang lalu itu, dia memang mengakui yang programnya dibantu pihak tertentu lah gitu ya, temannya. Ketika programnya jadi, ternyata membangun aplikasinya kurang, saya lihat ya kurang bagus cara membangunnya karena tabelnya itu cuma satu. Jadi bukan sistem itu namanya ya. Saya sarankan database-nya tabelnya tuh ini gitu. Sudah saya bantu. Tapi dia akan bermasalah ketemu orangnya lagi untuk benerin program itu gitu. Waduh, akhirnya kembali lagi saya sarankan ya sudah, nanti gini aja, kalau di depan penguji pakai aja program itu, tunjukkan sudah berjalan. Tapi ntar kalau ditanya database-nya, tunjukkan database yang baru dibikin, yang sudah saya ajarkan itu yang sudah bagus. Gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi penting juga saya ajarkan ini. Oke, ada yang mau didiskusikan? Halo, cek sound. Ya, halo Pak. Ya. Kira-kira memang ini mahasiswa pasti bingung di mana nanti akan ketemu lah bikin program itu ketemu ya. Nah, caranya apa ya, itu tadi ya, metode pengembangan sistem. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya kita ini cukupkan gitu. Jangan lupa absennya. Nah, terkait dengan mata kuliah, kan ada mata kuliah itu ya, yang sebelumnya itu apa namanya, tren dan teknologi ya, itu semua udah implementasi dari yang kita pelajari ya. Nanti ada teknologi yang aplikasi kita bangun, kita bungkus, namanya IoT. IoT itu ada di materi tren teknologi. Kemudian aplikasi kita coding, kita kembangkan berbaur dengan mekanisme keuangan, jadilah blockchain gitu ya. Aplikasi kita bikin untuk masalah keamanan, memastikan bahwa verifikasi orang tersebut yang benar-benar akses, nah itu masalah cyber security ya, dan seterusnya ya. Kalau kita pahami semua basicnya tuh di ilmu-ilmu IT ini. Nanti implementasinya macam-macam tuh, ada yang untuk keuangan, jadilah blockchain ya. Untuk ngitupin alat-alat, matiin alat-alat dari jarak jauh dengan memanfaatkan internet, jadilah IoT gitu ya. Jadi mahasiswa harus paham ini istilah apa ya. Setelah ditelaah sekilas, kalau kita paham, ujung-ujungnya ya ilmu kita ini ya, IT ya. Gitu. Jangan lupa absennya di subscribe. Sekali lagi, mahasiswa kalau ada hal yang terkait proses KKP, kemudian skripsi, ada yang mentok-mentok, saya sangat terbuka untuk diajak ngobrol. Ya, diajak ngobrol. Siapa yang mau ngobrol sama saya tuh? Saya lagi nunggu nih sih. Ya ada, saya sampai lupa, saya pernah suka blank. Pai. Nunggu si Pai ini mau saya ajarkan sistem antrian, rumus-rumusnya bagaimana, nanti ngembangan aplikasi gimana, ya kita lihat nanti simpelnya bagaimana. Kira-kira gitu ya. Oke, ada yang perlu didiskusikan lagi, tanyakan? Teman efektif saja gitu ya. Makin lama kuotanya makin kepake. Ya.
Ada yang perlu didiskusikan? Surya Alan yang jago gitar ya? Ya Pak, melodinya Heeh. keren. Enggak Pak, enggak. Saya tunggu lagi kalau main-main ke sini sambil nanya diskusi. Iya Main Pak, gitar pengen apa main tuh? di sana Pak. Heeh. Kemarin siapa tuh lagi sidang seminar proposal, dia ikut hadir di situ. Acara udah selesai baru nyapa saya, Pak ya Pak kita ngerjain lagi siapa tuh? Saya lupa namanya. Rambutnya gondrong. Pemain ini apa orang bandnya kampus gitu. Semester berapa Pak? Lagi musim-musim skripsi ini mereka. Siapa sih namanya itu? Nah itu juga sering kalau ini nganterin temennya ke sini sambil ngobrol skripsinya dia gitu. Sambil gitaran santai kalau sama dia itu asik nggak apa-apa gitu ya sama saya senangnya begitu. Erlangga apa Pak? Bukan siapa? Saya nama tuh suka tiba-tiba blank gitu. Alam Suryajana. Nanti berikutnya mahasiswa akan ketemu tantangan KKP, silahkan diskusi dengan saya sangat terbuka. Ya, Iya Pak. itu semester depan lah ketemunya itu. Semester depan ketemu, jadi jangan menyerah, tetap rajin, tetap fokus ya sama studinya. Jalan, tenang aja, ada saya lah gitu kalau bahasa simpelnya. Kalau ini Pak, kayak misalnya kayak KKP di kayak base camp pendakian gitu, bisa nggak itu Pak? Kita lihat ini dulu kelayakannya ya, base camp pendakian itu butuh informasi apa gitu ya. Bisa aja informasi tentang gunung, tentang apa diinformasikan di situ, tapi kayak gini sih Pak, jadi kan misalnya gitu ya, akhir-akhir ini banyak pendaki yang hilang gitu ya. Nah, sedangkan di gunung itu kan ada pos-posnya gitu Pak. Misalnya pos 1 sampai pos 6 gitu. Nah, ini yang ada yang jaga itu kan cuman di pos yang paling bawah itu Pak, yang di pos 1. Jadi kayak saya sih ada kayak pengen bikin jadi si pendaki ini dikasih gelang atau enggak ya kalung gitu. Jadi dia tuh ada barcode. Jadi di tiap pos itu nanti kayak scan barcode gitu Pak. Iya, terus jadi nanti seandainya ada, kita tahu oh nih pendaki hilang di sekitar sini, di pos ini gitu. Iya betul. Memang menarik sih. Ini studi kasusnya menarik. Berarti Surya Alan sudah kebayang ya ininya. Kebayang dalam hal kelayakannya. Tapi pastikan kembali di gunung itu kan sistemnya mau pakai apa? Kalau pakai internet kan agak susah ya. Iya. Agak susah. Berarti perlu. Nah di pos itu ada listrik nggak? Daya? Ada. Nah, mekanisme lewat listrik kan kalau nggak salah ada teknik POE ya kalau apa namanya? Listrik pakai nggak ngerti dong tuh Pak. Data itu, jadi data lewat listrik. Iya. Artinya kalau data lewat listrik, jaringan komunikasinya benar si yang akan sampai di pos berikutnya dari yang pos misalnya mau dari pos 1 nih. Sudah di barcode scan teng. Nah, di pos 2 tuh tinggal nungguin nih orangnya datang kan gitu ya. Iya, gitu Pak. Iya betul. Nanti si orang yang pada datang di pos 2 kan nyeken tak. Nah, yang nggak ke-scan, nah ini mana di satu lagi kan gitu ya. Iya, betul jadi ini udah 1 kali 24 jam belum ngelewatin pos selanjutnya gitu. Jadi ketebak ketahuan lah di jarak antara pos 1 dan pos 2 kan gitu ya. Iya. Ininya. Benar sih, menarik itu. Cuma kembali lagi teknologinya coba dipikirkan. Iya sih. Atau gini, stand alone.
Kalau kayak HT itu dia HT itu cuma gelombang ini sih, pakai gelombang. gelombang ya. Oh, oh. Nah, itu Itu bentar. tetap Ini data menarik. kan, Pak? Iya, itu menarik tuh gini, komunikasi datanya lewat listrik sih, mau nggak mau itu. Karena jaringan, masa narik kabel pakai jaringan ini sih, apa namanya? Oh, bentar. Saya menarik deh, saya juga ikut tertarik. Karena yang ada tuh listrik itu sebenarnya bisa di ini kan data gitu loh, digabungkan sama untuk data bisa itu. Nah ini bener-bener bobot kayu. Cuma saya belum tahu komunikasi data di jalur listrik gitu, itu yang menjadi tantangan buat saya. Kalau pakai jaringan biasa kan masa narik kabel dari sini ke pos itu kan berliku-liku ya. Iya. Berliku-liku nggak Lumayan. mungkin. Repot apa membangunnya itu repot. Menarik. Internet nggak ada kan? Internet nggak ada. Nggak ada. Ya kadang-kadang ada. Gitu deh, Pak. Iya. Kalau komunikasi satelit, nah ini saya juga menarik nih. Komunikasi data dengan komunikasi satelit. Iya. Enggak, intinya kan gini, ketika registrasi di pos 1, pada akhirnya di semua pos tuh bisa dapat informasinya. Oh, nih yang mau naik gunung nih kan gitu. Iya gitu, Pak. Nah, itu supaya dapat informasi itu dari mana komunikasi datanya kan gitu. Nah, yang kebayang saya, yang teknologi yang ada itu yang memanfaatkan kalau kondisi lapangannya pakai jalur listrik itu bisa itu. Cuma saya belum pernah kebayang sih aplikasinya gitu. Komunikasinya pakai di listrik. Nah, kalau pakai komunikasi satelit ada nggak di itunya ya, di lapangan? Kontak-kontaknya pakai HP satelit atau? Biasanya sih HT doang, Pak. HT doang kan cuma ngomong aja kan? Iya. Iya. Ini menarik kasusnya Alan ini, apa case-nya Tapi kasus. kayak HT itu kan kita ngirim data juga kan, Pak? Kayak suara gitu. Iya, suara, tapi kan bukan data digital gitu. Gelombang mikro dia. Yang kita inginkan kan ketika si pendaki ini 10 orang nih mau nanjak nih. Di pos 1 itu dia kan scan 10 orang. Yeah. Nah, scan-nya ini gimana data itu udah kekirim ke pos 2, 3 dan seterusnya gitu. Itu kan yang menariknya, sehingga di pos 2 nanti tinggal nunggu orangnya datang nyeken, oh udah sampai di pos 2. Nah, di pos 3 udah tahu. Oh, 10 orang dari pos 1 ke pos 2 clear, 10 orang naik gitu. Tinggal saya nungguin di tempat saya nih kan gitu. Kalau yang monitor sih paling cuman di pos yang pertama doang, Pak. Pertama yang mantau gitu. Di tiap pos kayak 2, 3 dan seterusnya itu cuman kayak alat scan-nya aja. Iya betul. Iya betul. Tapi setidaknya di pos 1 bisa tahu kan? Iya gitu, yang monitor. Ya, ini. Tapi nggak apa-apa nih, kasusnya menarik, di kayaknya prototipe dulu. Kalau implementasi kayaknya takutnya panjang ininya, apa namanya? Dari pos ke posnya. Dari pos ke posnya gitu. Siapa yang paham ini ya? Yang komunikasi data lewat listrik siapa? Ntar saya juga tanya-tanya ya. Menarik nih. Iya, saya juga tanya-tanya. Ya mau diskusi aja sih, Pak. Belum ini banget. Nggak apa-apa. Tapi studi kasusnya menarik ini. Kalau pakai IoT syaratnya harus internet kan gitu. Syaratnya harus ada internet. Sekarang di rumah. Iya. Saya jadi ikut mikir, menarik. Harus ada internet. Iya, oke. Ini belum ada yang kayak gitu. Betul. Idenya kan setelah
Alan mungkin ini ya, naik gunung. Iya, Sering orang pada ada yang kesasar, ada yang hilang. Nah, ini di iya pos. kemarin naik gunung sama Bang Erwin. Nah, biasanya kalau ada yang trouble gitu kan seluruhnya disusuri, jadi nggak tahu dari pos mana kan bingung ya. Iya. Kasihan si ininya, si tim Ya, jadi makan waktu juga, Pak. tim penyelamatnya tuh kan bingung di titik mana dia kan. Tapi kalau dengan pakai barcode itu kan di tiap pos ketemu ya. Oh, dia di antara pos 3 sama pos 4 kan gitu. Iya, ada perkiraan gitu, Pak. Ada perkiraan. Iya betul betul. Iya betul betul. Kalau studi kasusnya tidak di gunung, apa ya kira-kira? Dengan cara seperti itu. Tempat wisata paling, Pak. Nah, tempat wisata ya. Yang sistem Iya. terusan itu ya. Taman Terusan. bunga. Iya. Boleh tuh. Kalau itu komunikasi datanya kan enak ya. Komunikasi datanya di tempat wisata. Dia di depan di pintu masuk udah dikasih gelang gitu yang berbarcode gitu. Dengan tiket terusan nanti dia tiap wahana dia nge-scan atau barcode. Nanti akan kelihatan sih sisa-sisa ininya berapa gitu ya. Nanti analisisnya adalah wahana yang paling disukai ketemu itu nanti tuh. Yang sering dikunjungi gitu. Tapi kalau di wisata itu bermasalah nggak, Pak? Misalnya kan kalau mau dijadiin studi kasus itu kan problemnya kan juga harus mendukung ya, Pak. Misalnya kayak, nah itu jadi kalau di wisata nggak tahu deh kalau kasus kehilangan itu tinggi atau enggak gitu. Ya, jarang. memang tidak. Ya, mungkin ada yang mau diskusi. Kalau yang tingkat kehilangannya tinggi kan biasanya di gunung. Betul, resikonya tinggi lah. Kalau di tempat wisata, paling dianalisis saja tempat yang dikunjungi itu yang disukai itu apa gitu paling. Masalahnya di gunung kembali lagi komunikasi datanya antar pos itu. Saya sih kebayangnya baru satu pakai yang jalur listrik itu. Jalur listrik. Nah, ini saya juga nanti saya tanya-tanya teman lah ya, diskusi sama teman-teman saya. Itu kalau aplikasi pakai listrik itu bagaimana sih? Iya, Tapi dan kebayang juga kalau memang nanti ini jadi skripsi, prototipe saja, jangan beneran gitu. Iya, Pak. Kalau beneran masuk gelar juara ke gunung betulan dari pos ke posan. Kembali lagi prototipe cuma selebar papan gitu aja ya, soalnya ini pos 1, pos 2 gitu kan. Pos 3 sampai pos berapa sih? Biasanya 6. 6 ya, Ada 6, ada yang 8. Misalnya sampai pos 6 ya. Jadi si gelang-gelang berbarcode ini coba aja di-scan di pos 1, tapi dekat-dekat ya, pos 1. Nah, nanti kalau di pos 1 berarti dilihat ya aplikasinya, oh si pendaki A udah siap gitu, naik terus sampai 10 misalnya, A, B, C, D, dan seterusnya. Di scan di pos 1 udah kelihatan, kemudian di scan di pos kedua kan gitu. Oh, dia udah sampai pos 2, kelihatan dari pos 1 kan gitu ya. Iya gitu. Terus di scan di pos 3, oh sampailah. Ternyata yang pendaki ke-9 masih di pos 2 nih. Oh, kan kelihatan ya. Masih terdeteksi di sekitar pos 2, belum sampai di pos 3. Bisa jadi ketika sudah 24 jam ada apa nih kan gitu ya. Iya gitu, Pak. Iya. Menarik. Cuma kembali lagi komunikasi datanya nih yang masih saya pikirkan gitu ya. Saya pikirkan. Ya, sip. Nanti coba kita ini ya. Next kita, insya Allah kalau saya dapat pengetahuan saya ceritakan lagi lah. Iya, Pak.
Sip. Terima kasih deh, jadi menarik. Nus sudah nyeritain topik belum, Pak? Siapa? Uranus. Uranus sudah, dia kan dari Sorong dia. Cerita. Dari Sorong mesnya ditinggal lah, mau matiinnya gimana kan? Matiin listriknya. Tapi ya nggak tahu lah, kalau memang ada topik lain ya si Uranus ya. Matiinnya nyuruh orang yang di kontrakan aja, Pak. Yang ngontrak ya, temennya yang ngontrak ya, tolong ke mes matiin listrik. Lu mau diskusi hari? Ini sebenarnya sesi-sesi begini presentasi ya mahasiswa, biasanya di akhir-akhir perkuliahan tuh mahasiswa presentasi. Cuma daripada biasanya dengan segala kesibukannya, saya ngerti lah mahasiswa itu belum optimal dalam memahami atau menyiapkan presentasinya. Udah akhirnya mending kita ngobrol aja kayak gini dengan studi kasus masing-masing, yang lain mendengar kan gitu, efektif menurut saya gitu. Betul nggak? Kalau yang normatif kan gitu, ya coba Alan diskusi presentasi, wah kelamaan dan terlebih karu-karuan, mending ngobrol gini aja lah. Studi kasus kira-kira kebayang ada yang menarik nggak untuk dikembangkan gitu ya. Jadi harapan tiap minggu kita ngobrol gini sampai minggu-minggu terakhir lah. Ya kalau nggak ada saya cerita lagi sama tentang yang tadi gitu ya. Minggu depan saya mungkin cerita lagi tentang bikin DFD gitu ya, bikin ya FOD gitu-gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi kita ini. Udah nggak ada kayaknya, Pak. Ada ya? Ya, saya tetap tunggu kalau ada yang mau diskusi, nggak apa pakai gini ngobrol. Saya sangat terbuka dan ini suatu kesempatan yang baik kalau di momentum seperti ini. Karena kalau udah udah KKP, udah skripsi, itu rasa sungkan ketemu dosen, wah itu banyak cerita lah gitu ya. Nah, ini yang sedang skripsi juga begitu, Pak, pembimbing saya susah ditemui, wah udah nggak karu-karuan udah ceritanya. Pak, saya suruh ganti judul, Pak, gitu kan. Ya mereka anak-anak itu terbukanya dengan saya, ya sudah, yang penting coba begini gitu. Tapi harus ngobrol lagi sama pembimbingnya, setuju nggak? Kalau setuju, oke, nanti kita diskusi lanjut lagi. Gitu. Kalau belum setuju, sayang kita diskusi panjang lebar, ternyata nggak setuju, nggak di ACC tentang topik itu, atau mengembangkan itu, mundur lagi. Gitu. Kira-kira gitu ya. Oke. Siapa yang mau ngobrol lagi? Rudi Salam gimana? Rudi Salam, diskusi Rudi. Sudah isi belum? Rudi Salam yang merit itu kan ya? Kemarin. Kayaknya dia nih, Pak. Ya. Gimana, Pak? Ya, gimana? Ada perlu didiskusikan topik-topik yang bayangan yang mau dijadikan KKP? Ya, tentang kerjaan Pak sehari-hari Pak, biasanya dan KKP-nya. Iya, udah ketemu topik. Ini belum tuh di kasusnya. Studinya kayak maintenance, Pak. Kenapa? Main apa? Maintenance jaringan. Oh, maintenance jaringan. Iya. Di gedung mana nih? Satu gedung apa satu instansi? Gimana, Pak? Di satu gedung atau instansi apa gitu? Apa di kantor? Di kantor, Pak. Di kantor ya? Iya.
pernah nyoba ini nggak ke QoS, Quality of Service? Maksudnya gini, ngukur bandwidth gitu, upload downloadnya gitu. Oh, pernah sih Pak, cuma udah ya agak lupa Pak, nanti dicoba dulu Pak. Terus jitter itu kan ada macam-macam ya. Terus Iya. latensi gitu. Pernah ngukur gitu nggak? Iya kayak seperti itu ya Pak. Ya coba nah ini ya buat semuanya, biasanya paling gampang kalau mau menulis sesuatu itu yang jadi referensi. Kalau dulu zaman saya kan ke perpustakaan nyari baca-baca skripsi ya. Kalau sekarang kan udah zamannya internet, paling gampang adalah nyari jurnalnya nasional karena bahasa Indonesia. Nah, jurnal nasional itu paling tidak tuh minimal tuh 6 halaman lah gitu ya. Cuma 6 halaman, di situ sudah memuat informasi keseluruhan dari mulai analisisnya sampai membangun aplikasinya gitu. Artinya dengan cuma baca 6 halaman kita sudah insya Allah sudah mengerti gitu, ketimbang baca skripsi satu buku dengan halaman bisa 100 lah gitu. Nah, caranya coba cari tadi terkait dengan jaringan, masalah quality of service. Nah, pelajari dia tuh. Ya, cara mempelajari jangan langsung baca rumus-rumus yang mumet. Baca ceritanya dulu abstrak gitu ya. Oh, ini ada satu gedung, ada jaringannya ini, dia sering jaringannya tidak optimal gitu ya. Ada kendalanya ini. Oh, caranya mau dicek nih quality of service-nya, tadi bandwidth upload download-nya. Nah, itu ada rumusnya, rumus itu. Nah, ada analisis. Oh, ternyata gedung itu butuh, nah gitu-gitu ya. Router lagi di wilayah ini, ketemu nanti itunya cara-caranya. Gitu. Kira-kira gitu ya. Silakan caranya gitu ya, buku cari jurnal itu gampang kok, PDF dia itu. Ya, kayaknya minggu lalu saya udah ngasih contoh ya, metode SAW, kemudian tentang smart home, gitu. Saya udah kasih lihat contohnya. Nanti kalau ada saya sharing-sharing lagi lah. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Cukup? Cukup Pak. Iya. Yang lain cukup? Cukup Pak. Yang lain gimana? Cukup Pak. Cukup ya. Monitor ya, kayak gini-gini walaupun ngobrol mohon didengari. Baik Pak. Kali aja ada topik yang nyantel gitu ya. Oh iya bener tuh gitu. Kira-kira gitu. Oke, kalau ini saya rasa cukup ya. Kita lanjutkan lagi. Jangan lupa di subscribe pelajarannya di e-learning. Like and subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Dan ya terus ngobrol di grup nggak apa-apa lah kalau ada hal yang menarik ya. Yes, Terima kasih. Sampai. Ya, gimana? Kapan-kapan main ke tempat Pak Yudi. Boleh, iyalah. Tapi standarnya standar bakso ya. Kalau banyak. Gak apa-apa Pak. Yang penting makan bakso kita. Kalau banyak orang standar bakso. Kalau ya cuma udah kita orang ya standar itulah, di depan ada resto dapur Betawi itu, saya suka ke situ. Aduh. Alan biasanya nih di sana nih cepet nih. Sudah ada mahasiswa yang datang cuma satu orang, udah kalau pas saya ajak makan siang ke sana ya ngobrol di sana. Sudah ada mahasiswa yang ke resto. Boleh tuh Pak, nanti saya japri Pak, kapan ini tanggal saya mau Iya. main. Silakan main sambil ada mau ngobrolin apa, silakan loh, sebaiknya begitu ya. Caranya gitu ya. Misalnya dia mau, saya masih bingung nih bikin DFD kayak apa sih? Jadi sambil main sambil ngobrol gitu. Jadi ada pengetahuannya, sebaiknya gitu. Terus kalau ngobrol sama saya tentang keilmuan ya jangan takut ya, kayak orang ngobrol gini aja ya. Sengaja kalau saya ngobrol nggak ngeluarin bahasa-bahasa susah gitu. Biar akrab. Iya. Oke. Silakan ya kalau memang ada yang mau ini, silakan ngobrol sama saya. Maka dengan demikian kita tutup kuliah ini ya. Iya Pak. Kita lanjutkan minggu depan
Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Enggak ikut makan. silakan lanjutan yang mau ngobrol dibolehkan kok. Ya. Aduh, pusing dah. Pusing. Halo Bang Alan. Ayo. Lalu kalau Bang mau ke pos Rudi. gunung bawa radio Lan. Waduh. Terus Iya Bang, lu di mana sih? Lu di kantor apa mana sih? titipan Hah? gua? Apa? Titipan. Titipan apa? Titipan. Sopet nih. Gue bawain batu kerikil. Itu kalau Oh, ini kan beda kan gue ke Papua Barat Bang kemarin. ya gak apa-apa, bawain lah. Hmm. Kemarin. Oh. Ya, ntar ya, Jabri aja. Oke? Nanti bikin itunya sendiri aja Bang, bikin kalungnya. Oh, Bawain gading gajah Nus. Ya, Kasmari aja, Nus. daun bungkus. Apa lintah? Ya, dan bungkus bentar pala lu dibungkus biar gede. Bang, woi, tembakau gua beli dong. Hah? Mau. Lu katanya mau nyobain. Iya, cobain lah. Berapaan? Ah, nggak jelas loh. Lu nggak jelas, Beon. Katanya mau main minggu kemarin. Itu Agak sini. kan yang malam-malam gue dapet orderan ya Lan ya. Anjir gue dibawa muter-muter. Dia kagak tahu jalannya. Mulan. Dia nggak mau sesuai maps. Gue balikin aja orangnya lagi. Turunin lah. Gue nggak mau Bang. Gue pengen lewat yang gelap-gelap Lan. Gue takut